Mendengar sebutan lebah, pasti yang ada di benak kita pertama kali adalah hewan penyengat yang terkenal dengan madunya yang manis alami, seperti yang kita ketahui banyak digunakan di bidang kesehatan maupun sebagai campuran makan atau minuman sehari-hari. Namun, tidak hanya madunya yang sangat berguna, melainkan lebah itu sendiri juga sangat membantu dunia medis dalam melakukan berbagai terapi. Tapi saya akan membahas tentang sarang lebah itu sendiri atau propolis. Propolis lebah adalah bahan resin, damar, yang dikumpulkan oleh lebah dari pucuk muda dan kulit pepohonan. Propolis ialah bahan yang lengket dari tumbuh-tumbuhan. Lebah menggunakan bahan ini untuk menutupi lubang atau celah dalam sarang mereka. Propolis merupakan semen asli atau bahan bangunan yang memberikan perlindungan kepada lebah dari kontaminasi luar sewaktu lebah tinggal dalam sarang mereka. Di tempat saya sendiri, sebagian besar masyarakatnya memang suka mengkonsumsi sarang lebah atau telurnya karena dianggap memiliki vitamin yang tinggi. Biasanya mereka menjadikannya sebagai lauk pauk mereka, dan cara mereka mengolahnya seperti memasak pepes atau merebus sesuai selera mereka masing-masing. Propolis mengandung beragam vitamin dan mineral yang bermanfaat sebagai antioksidan seperti bioflavonoid, jenis senyawa yang umumnya ditemukan di dalam buah-buahan, sayuran, anggur dan benih. Bioflavonoid ditemukan pada tahun 1935 oleh vitamin D. Albert Georgi dan Hungaria, orang pertama yang mengekstrak citrin setelah menemukan vitamin C dari buah lemon. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 juta jenis serangga, hanya lebah yang memiliki zat imunitas yang sulit ditembus bakteri. Untuk menjaga agar sarang, koloni telur, dan larva lebah di dalamnya tetap steril serta telur dapat menetes sempurna, lebah memproduksi propolis. Sarang lebah atau propolis juga merupakan antibiotik alami yang dapat membantu melawan penyakit, yang bisa bermanfaat untuk melindungi kita dari berbagai virus, mengontrol radikal bebas yang dapat menyebabkan kanker. Kandungan yang terdapat pada sarang lebah atau propolis, berdasarkan analisis kimia, sarang lebah kaya akan senyawa yang bersifat antibiotik, juga memiliki struktur heksagonal yang sempurna, terbentuk dari zat lendir yang berasal dari tubuh mereka sendiri. Sarang lebah atau propolis mengandung protein, 16 jenis asam amino bebas, yakni vitamin A, B kompleks, C, D, E, biotin. Bioflavonoid sendiri mampu memulihkan sistem kapilari, serta memperbaiki kerapuhan dan kebocoran saluran darah. Dalam satu tetes propolis mengandung bioflavonoid yang setara dengan 500 buah jeruk. Luar biasa, diperkirakan dari 200.000 ekor lebah hanya dihasilkan 20 gram propolis dalam 1 tahun. Propolis juga dapat memperkuat dan mempercepat regenerasi sel, sehingga bisa berperan sebagai penyembuh yang sangat luar biasa. Manfaat dan khasiat dari sarang lebah propolis: 1. Sebagai anti jamur, virus dan bakteri. Virus berkembang biak dalam lapisan protein. Selama lapisan tersebut tidak pecah, maka zat berbahaya dari virus tidak akan membahayakan tubuh manusia. Lapisan tersebut dapat bekerja untuk melindungi karena bantuan dari bioflavonoid. Propolis sensitif terhadap Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, virus influenza, herpes, H. pylori, Salmonella typhosa. Propolis juga sensitif terhadap jamur yang menjadi penyebab penyakit kewanitaan, keputihan. 2. Antioksidan pada semua proses metabolisme tubuh, terutama reaksi dengan oksigen, akan membentuk molekul-molekul yang kekurangan elektron, tak berpasangan, di kulit luarnya. Zat ini dinamakan radikal bebas, free radikal, yang sangat reaktif dan cenderung menyerang sel-sel normal yang dapat memberikan elektronnya. Jika hal tersebut terjadi, maka sel normal akan memberikan elektronnya dan akan menjadi sel cacat. Bila tidak dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh, sel-sel cacat akan menyebabkan berbagai macam penyakit sesuai dengan posisi di mana sel cacat tersebut berada. Misal di jantung, maka tidak menutup kemungkinan akan menyebabkan penyakit jantung. Begitu sebaliknya jika terjadi pada paru-paru akan menyebabkan penyakit paru-paru, demikian seterusnya. Tetapi ada zat di alam yang sukarela memberikan elektronnya untuk menetralkan radikal bebas tersebut.
Zat ini dinamakan antioksidan alamiah dan salah satunya yang terkandung di dalam propolis ialah vitamin A, C, E serta enzim-enzim alamiah seperti glutathione peroksidase, GPS, superoksida dismutate, SOT, dan katalase 3, sebagai stimulator sistem imun pada saat sistem imun tubuh menurun, contohnya pada penderita AIDS, karena banyak terjadi penghancuran limfosit, T4 sel, sehingga pasien akhirnya meninggal akibat infeksi. Begitu juga dengan penderita kanker pada umumnya memiliki sistem imun yang lemah, akibat toksin tumor dan terapi sitostatika, radiasi atau pembedahan. Imunostimulator secara tidak langsung mengaktifkan kembali sistem imun yang rendah dengan meningkatkan respon imun yang tidak spesifik, antara lain dengan memperbanyak limfo T4, NK sel dan makrofag distimulasi dan interleukin. Efek akhir dari reaksi kompleks itu adalah zat asing yang dapat dikenali dan dihancurkan termasuk sel, cacat, virus, dan bakteri. Peran bioflavonoid dalam proses ini adalah meningkatkan kerja sistem imun dengan jalan peningkatkan aktivitas dan memperbanyak limfo T dan makrofag yang sangat berguna dalam memusnahkan zat asing dalam tubuh, seperti jamur, virus, bakteri dan sel bebas. 4. Aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pengapuran pembuluh darah oleh kolesterol yang terkontaminasi oleh radikal bebas. Kolesterol sebagian besar diangkut dari jaringan hati melalui pembuluh darah dalam bentuk LDL kolesterol. LDL kolesterol dioksidasi oleh radikal bebas yang ada di dalam pembuluh darah sehingga terbentuk oksi LDL. Oksi LDL ini yang akan mengendap pada dinding pembuluh darah dan mengakibatkan aterosklerosis. Aterosklerosis yang tidak diobati akan menyebabkan berbagai penyakit, seperti darah tinggi, jantung koroner dan stroke. 5. Antitumor. Tumor adalah sekelompok sel cacat bebas yang secara tiba-tiba menjadi tidak terkendali, memperbanyak diri secara cepat dan terus-menerus. Kecacatan pada sel ini disebabkan oleh berkurangnya antioksidan tubuh untuk melindungi sel dari serangan radikal bebas. 6. Sebagai antiprostaglandin menghentikan aktivitas peradangan dengan cara menghambat pengeluaran prostaglandin, hormon yang menjadi penyebab reaksi radang. Efek ini yang bekerja pada kasus-kasus penyakit reumatoid artritis, radang sendi, asam urat, nefritis dan lain-lain. 7. Membantu proses regenerasi hati. Cirrhosis hepatitis adalah penyakit yang mengenai organ hati dengan ciri-ciri matinya sel-sel parenkim hati. Pembentukan secara aktif jaringan ikat. Proses regenerasi sel hati terganggu. Propolis membantu proses regenerasi sel hati agar berjalan baik dan meningkatkan sistem imun untuk memakan sel-sel hati yang sudah mati sehingga dapat mengurangi pembentukan jaringan ikat. Jaringan parut. 8. Diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai oleh peningkatan kadar gula dalam darah akibat produksi insulin yang menurun. Propolis merangsang sel-sel pankreas untuk aktif meningkatkan pengeluaran insulin sehingga kadar gula di dalam darah dapat menjadi normal. Propolis sensitif terhadap pylori yang menyebabkan penyakit maag dan ulcus lambung, luka lambung, juga terhadap E. coli, penyebab diare, dan Salmonella typhosa, penyebab tifus. 9. Gangguan saluran pencernaan. Propolis sensitif terhadap pylori yang menyebabkan penyakit maag dan ulcus lambung, luka lambung, juga terhadap E. coli, penyebab diare, dan Salmonella typhosa, penyebab tifus. 10. Gangguan saluran pernafasan. Propolis membantu sistem pertahanan tubuh untuk melawan penyakit saluran pernafasan kronis seperti TBC, melindungi sel paru dari kerusakan akibat radikal bebas. Propolis juga berperan dalam pengobatan asma karena kinerjanya sebagai bronchodilator, melebarkan bronchus, menstabilkan tiang sel dan menekan pengeluaran histamin. 11. Penyakit jantung dan pembuluh darah. Propolis dapat mengatasi efek radikal bebas terhadap jantung, meningkatkan daya pompa jantung, mencegah kekakuan pembuluh darah, penyakit hipertensi, mencegah pembentukan trombus, stroke dan jantung koroner. 12. Perawatan luka. Bioflavonoid dan vitamin C yang terkandung di dalamnya sangat berperan untuk menyembuhkan luka dengan cara mempercepat tumbuhnya jaringan baru. 13.
Anti-stres propolis mampu menekan saraf parasimpatis, tujuannya agar dapat mengekspresikan kesenangan dan menekan rasa takut, membuat rileks, sehingga berguna bagi penderita gangguan jiwa. Wah, ternyata lebah memiliki manfaat yang sangat luar biasa, mulai dari madu, penyengatnya, sarangnya, bahkan telur yang masih menempel di sarangnya pun dikatakan memiliki vitamin yang tinggi. Jika ada kesalahan penulisan mohon dimaklumi. Semoga tulisan ini bermanfaat.